aja walaupun punya bakat, tapi kalau tidak dilatih sama saja tidak bisa. Jadi persoalannya sebenarnya pada latihan, bukan pada bakatnya. Bukan pada bakatnya. Bukan pada bakatnya. Orang latihan bisa. Gitu. Persoalan bentuk itu persoalan bentuk masing-masing. Tidak harus kita menyamai, taruhlah saya harus mirip dengan kartunis terkenal GM Sudarta, enggak. Saya harus menjadi saya, GM Sudarta menjadi GM Sudarta. Jadi gitu. Diri sendiri yang penting. Bentuknya apapun, gitu loh. Ini kartun ya. Jangan membuat orang tertawa, karena ide-idenya itu di luar logika kita, gitu saudara. Karena memang kunci kartun itu bahwa ide itu di luar logika. Di kartun itu kita bisa menjadi apa saja sih. Tidak harus menjadi sesuatu yang linier tapi di situ bisa kita mengawang kemana bisa. Itu yang menjadi menarik gitu. Kebebasan itu. Kebebasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di program Bincang Santai Suara Merdeka Podcast Bisa ya. Ini saya berada di tempat yang istimewa ini, di Museum BPK RI ya. Bisa terlihat teman-teman suasananya modern ya. Tetapi juga ini ada hal baru, di samping saya ini ada karikatur ya. Nah, kali ini saya akan berbincang soal seni karikatur bersama dengan artis kita. Artis kita ya. Artis kan dangdut. Artis dangdut ya. Aktor apa nih? Tukang gambar. Tukang gambar ya. Sama tukang gambarnya ini. Gambarnya dipajang di sini nih. Ya, kita kenalan dengan Pak Joko Susilo. Karikaturis dari Suara Merdeka. Nah, betul gak Pak Joko? Ya, kira-kira begitu. Jadi Pak Joko, kita ada di Museum BPK dan ini adalah sebuah event yang fenomenal, yang luar biasa abad ini ya, yaitu pameran karikatur temanya rakyat berdaulat. Pameran tunggal ya, karyanya beliau Pak Joko Susilo seputar rakyat yang berdaulat ya. Nah, kita ngobrolin dulu nih. Pak Joko, sebelum kita masuk ke pameran, kita ingin tahu dulu nih perjalanan Pak Joko menjadi seorang tukang gambar, ya kan? Sejak kapan sih, gitu kan? Kalau perjalanan sih jelas dari kecil saya suka gambar. Tapi pada akhirnya sebuah seni itu kan banyak ya. Tidak hanya pelukis dan macam. Tapi kalau kita pengen menguasai semua nggak bisa. Kita harus milih salah satu spesialis itu agar kita khusus di situ. Makanya dari kecil itu saya sukanya kartun. Dan ada cerita juga. Kenapa saya milih kartun? Karena dulu kartun itu yang paling gampang dapat uang kartun. Gitu iya, ya? Kan kirim di koran itu kan langsung dapat uang. Sementara zaman dulu itu melukis adalah hal sesuatu yang sangat sulit untuk karena kita berhadapan dengan Basuki Abdullah, tokoh-tokoh zaman saya itu kan tokoh-tokoh pelukis era-era akhir mereka kan. Tapi itu masih nggak bisa dikulik. Tapi setelah era kontemporer itu kan baru mulai pelukis muda muncul gitu loh. Nah, kemudian kok memilih kartun atau karikatur ini selain tadi dengan tokoh-tokoh, ini memang punya mungkin anak-anak kecil dulu kan ya suka lihat kartun. Kartun itu kan sebuah gambar sederhana, tapi di dalamnya itu mengandung satu ide yang sangat unik, lucu, bisa membuat orang tertawa. Ini kartun ya. Jangan membuat orang tertawa, karena ide-idenya itu di luar logika kita, gitu saudara. Karena memang kunci kartun itu bahwa ide itu di luar logika. Di kartun itu kita bisa menjadi apa saja sih. Tidak harus menjadi sesuatu yang
linier kayak. Tapi di situ bisa kita mengawang kemana bisa. Itu yang menjadi menarik gitu. Kebebasan itu. Kebebasannya lebih fleksibel juga. Fleksibel ya. Dan memilih kartun. Tapi kalau dari keahlian itu memang bakat apa ini dilatih? Tidak tahu ya. Saya dari kecil itu visual mata itu selalu senang dengan gambar. Tapi persoalan saya bisa gambar jelas melalui proses yang panjang. Ya proses saya berlatih, belajar dari gambar orang lain untuk ditiru. Macam. Ya prosesnya seperti itu. Walaupun punya bakat, tapi kalau tidak dilatih sama saja tidak bisa. Jadi persoalannya sebenarnya pada latihan, bukan pada bakatnya. Bukan pada bakatnya. Orang latihan bisa. Persoalan bentuk itu persoalan bentuk masing-masing. Tidak harus kita menyamai. Taruhlah saya harus mirip dengan kartunis terkenal GM Sudarta. Enggak. Saya harus menjadi GM Sudarta menjadi GM Sudarta. Jadi diri sendiri. Diri sendiri yang penting. Bentuknya apapun. Gitu loh. Ya itu ya kuncinya teman-teman. Bakat itu memang ada. Tapi kalau nggak dilatih ya sama saja. Tumpul. Bisa tapi tumpul, nggak terlalu nggak terlalu apa ya istilahnya bagus lah. Ya itu kalau keahlian kalau semakin diasah semakin tajam. Betul. Dan ini adalah pameran tunggal perdana khusus kartun. Di Magelang lagi. Nah, ini keren. Memang bener gitu ya? Iya, ini khusus karya saya yang pameran tunggal khusus memang di Magelang. Nah, tapi kalau pameran bersama saya sering di mana-mana. Tapi yang tunggal pameran khusus karikatur baru di sini. Kan keren toh Magelang? Keren. Tuan rumahnya Magelang. Iya, Suara Merdeka Magelang. Orang Kanomeri. Iya. Ini kalau perjalanan karir Pak Joko. Ini bisa terdampar di Suara Merdeka ini. Enggak, memang dari kecil itu saya punya cita-cita menjadi kartunis koran. Persoalan cita-cita. Siapa yang memberi ruang itu yang saya masuki kan. Bisa di Kompa ataupun kan kebetulan Suara Merdeka membuka lowongan waktu itu. Jadi membuka lowongan saya daftar. Ya di antara pendaftar itu saya yang SMA doang. Yang lain sarjana. Iya. Keren tak? Iya, keren. Di antara 150 orang yang masuk, yang keterima saya. SMA lagi. Berarti memang nggak lanjut di perguruan tinggi. Perguruan tinggi setelah saya kerja lanjut. Tapi ya tidak sampai tinggi-tinggi amat. Tapi yang penting saya punya sarjana gitu. Gitu. Dan di Suara Merdeka sudah berapa lama Pak Joko? Sekitar 27 tahunan. 27? Wow. Ngeri tuh? Ngeri. Saya baru 14. Separuh ya. Dan separuhnya ya. Apa yang sudah dihasilkan ya Pak Joko? Karyanya banyak. Berapa sih? Banyak. Kalau sebenarnya ini kalau saya berniat pameran di sini karya saya semua, mungkin tempat ini nggak cukup. Ada 1000-an karya lebih di sini, di karyaku di rumah. Iya. Bukan sombongan. Coba kalian pikir 27 tahun saya gambar tiap hari. Ya, dihitung karya itu. Setiap hari minimal 1. Kadang 2 ya. Kadang 3. Gitu kan? Jadi ini persoalan cerita sebuah perjalanan, sebuah proses. Sebenarnya gitu. Jadi sangat panjang prosesnya. Prosesnya panjang. Gitu. Dan sudah melanglang buana kemana-mana. Alhamdulillah. Karyanya. Ya termasuk orangnya lah. Orangnya masih melintas pulau lah, belum melintas negara. Siap. Tapi kalau karyanya sudah melintas negara sampai ke manapun, Eropa, Iran, Jepang, ya sampai Italia, Belanda, Jerman, udah. Itu dalam rangka ikut lomba kompetisi, perlombaan. Dan beberapa di antaranya saya juga dapat penghargaan dari situ. Apa aja Pak Joko? Lali aku ya. Saking banyaknya. Ya dari Jepang pernah. Jepang dari, Jepang mana lagi ya? Korea pernah. Korea. Aku lupa ya, tenang. Serius. Saking banyaknya. Ya bukan saking banyak. Aku nggak pernah mengingat gue. Udah selesai. Kalau di Indonesia sendiri juga ada. Tentu banyak lah ya. Alhamdulillah kan kebetulan saya kartunis koran. Ya. Istilahnya apa ya? Nah, kalau di foto itu penghargaan apa yang paling tertinggi itu?
Pulitzer lah. Pulitzer Indonesia karikatur saya dapat 2 kali. 2 kali? Ya, tahun 2012 sama 2019. Oke. Di anugerah Adinegoro. Karikatur terbaik anugerah Adinegoro. Oke. PWI tahun 2012 dan 2019. Boleh cerita itu kenapa bisa ikut waktu itu lomba itu dan bisa juara? Ini cerita ya, cerita. Jadi selama tahun 98 sampai saya masuk 97 kan? Ya. 97 akhir, berarti 98 sampai tahun 2012. 12 dulu. Saya sampai 2011 saya tidak pernah ikut lomba kartun. Nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Nah, sekalinya ikut tahun 2012, malah saya menang. Malah langsung juara. Langsung. Aku nggak ngerti itu rezeki apa ya? Rezeki anak soleh. Saya nggak berani bilang soleh. Gondrong. Jangan melihat fisiknya. Kan orang kan kadang gitu. Iya. Jadi gitu. Alhamdulillah kok. Saya nggak tahu ya, ada sebuah kekuatan apa kok mendadak saya pengen ikut. Oke. Karena ada punya dorongan sendiri. Dorongan. Kan kebetulan dapat undangan, diberi undangan sama redaksi. Sementara sebelum-sebelumnya saya nggak pernah undangan itu disampaikan ke saya. Saya coba ikut, mengumpulkan data-data. Ada kan dulu ngirimnya 5 kartun terbaik saya kirim. 5. 5 dipilih. Di antara kelima itu satunya menang, gitu loh. Saya juga kaget sendiri kan. Penghargaannya lagi mana? Di Manado. Waduh, saya terbang ke Manado, belum pernah naik pesawat jauh loh ya. Kalau Jakarta itu pernah. Tapi Manado itu kan 3,5 jam. Wah, tetap merdek. Saya kan takut ketinggian. Itu ceritanya. Dan itu gambar apa? Gambarnya tentang pada saat itu tahun 2012 itu kan pada masa anggota DPR yang lagi parah-parahnya. Atau sampai sekarang mungkin ya. Saya nggak berani bilang gitu. Bukan mungkin. Aku bilang mungkin. Jadi saya di situ dulu banyak kasus, ada narkoba, bahkan kasus banyak di situ. Korupsi juga termasuk. Korupsi jelas itu nomor 1. Jadi saya hanya menggambarkan satu aja, bahwa yang dibutuhkan wakil rakyat kita, anggota DPR itu hanya infus moral. Nah di situ saya gambarkan gedung MPR itu saya infus moral aja gitu doang. Tulisan infusnya moral. Moral. Di infusnya. Pesan yang disampaikan apa? Itu gambar sederhana, tapi sangat berat. Berat banget itu. Berat, kuat banget. Moral kan? Moral itu tidak ketika sebuah moral sudah runtuh, akan hancur semua. Sudah selesai. Di atasnya ilmu, di atasnya adab, moral. Di atasnya IQ, kan itu moral. Tetap gitu ya maksudnya gitu. Jadi apakah itu menyembuhkan? Ternyata belum sampai sekarang. Belum tentu menyembuhkan juga sebenarnya kan. Berarti diinfus terus ini. Diinfus terus. Oke, itu yang pertama 2012. Yang kedua? Yang kedua kebetulan tahun 2019 itu zaman-zaman lagi booming apa? Gadget. Gawai. Ya. Jadi saya melihat ini persoalan bahwa yang 2019 itu justru yang menarik karena saya pengamatan lingkungan. Oke. Saya sekitar tiap hari kan saya selalu gambar di teras. Tapi tidak pernah melihat anak-anak pun satu orang dua orang itu bermain di halaman. Saya lihat kan penasaran, anak-anak kok enggak pada bermain. Ternyata mereka duduk di pojokan, main HP semua. Nonton apakah atau ngegame. Semua di pojokan ngumpul jadi satu itu main HP. Mabar lah kalau istilah sekarang. Nah, di situ saya hanya menggambarkan gini. Itu peristiwanya Hari Anak Nasional. Karena saya kaitkan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Jadi saya menggambarkan hanya tahu Peter Pan yang nyuling itu, yang membawa pengikut itu. Nah di situ saya gambarkan gadget itu, membawa suling Peter Pan.
tulisannya Selamat Hari Anak Nasional, tapi yang ngikut kan anak ikut semua, ikut ke situ semua, tapi depannya jurang. Jurang? Iya. Oke. Nah, itu kan kayak menjerumuskan kan. Iya. Sementara ada satu anak yang di belakang pegang bola, tidak ada temennya. Sesederhana itu kan. Tapi pesan yang disampaikan apa? Iya. Ini tadi. Sangat kuat sekali. Anak-anak asik dengan gawainya. Gawainya tanpa pernah mengeksplor dirinya, bermain. Betul. Berkarya gitu loh. Itu 2019 ya? 2019. Kelihatannya sekarang juga masih ya? Masih. Nah itu. Tapi teman-teman, saya lihat sekarang agak mending, anak-anak itu sudah kembali lagi mau bermain. Ya tetap masih pakai HP, tapi di tempatku itu masih sudah banyak anak-anak bermain apapun. Ya. Dan itu menyadarkan banyak orang. Iya, semoga. Ini dengan gambar yang semoga sederhana itu, tetapi pesannya luar biasa. Padahal gambar saya itu dua-duanya itu nggak detail sama sekali. Cuman saya hanya menggambarkan sebuah pesan yang tersembunyi di situ, kuat gitu loh. Kuat banget. Gitu, hanya itu. Itu ceritanya. Ini kan 2 kali ya. Ada nggak yang menyamai sampai saat ini? Ada, yang 3 kali ada. 3 kali. Tapi senior saya. Yang 2 kali ada temanku. Ada 2 kali. Siap. Tapi tidak apa-apa, sama aja. Gitu loh. Dan setelah itu ikut lomba lagi. Kalau sekarang masih tetap ikut lomba? Belum, karena aku lagi nggak pengen ikut. Dadang, ada sesuatu di tubuh mereka sendiri. Lagi ribut, makanya nggak ikut lomba dulu. Karena ada kan di PWI itu kan lagi kisruh sih. Iya. Tapi kelihatannya udah selesai sih. Ya urusan lah. Kalau ada lomba ya nggak ikut lagi kan. Nanti ikut lagi ya. Biar selesaikan sendiri. Biar dapat hat trick. Tapi sebenarnya nggak perlu hat trick lah. 2 cukup. Mendingan aku lomba yang lain. Tingkat internasional. Bocoran lah, ini sedang ikut lomba apa ini? Jangan. Belum. Ini rahasia Mas. Oke, siap. Ya, ini kembali ke ngomongin pamerannya ini ya teman-teman. Jadi Suara Merdeka wilayah Kedu Yogyakarta, khususnya di Magelang, itu mengadakan pameran karikatur ya, karya tunggal dari Pak Djoko Susilo dari tanggal 14 November sampai 28 November. Jadi hari ini tepat kita itu menuju pembukaan ini ya, di hari Jumat. Kurang berapa? Kira-kira 1 jam lagi. 1 jam lagi. Pembukaan. Nah, ini kita menampilkan sekitar 50-an karya kartun dan juga ada sekitar 8 tokoh yang ada di wilayah Kedu. Ya, ada dari Magelang, ada dari Wonosobo, Kulon Progo. Tokoh yang menginspirasi. Tokoh yang menginspirasi di bidang masing-masing. Di bidang masing-masing. Kepala daerah ada, politisi ada, BUMD ada, politisi ada, aparat keamanan atau kepolisian juga ada. Jadi ini komplit sekali nih Pak Djoko. Nah, tanggapannya Pak Djoko ini seperti apa? Ini dengan adanya pameran tunggal ini. Kalau dari Suara Merdeka sih kita kan apresiasi sekali ke karir, ke perjuangan, macam-macam. Bagi perjalanan saya ini sebuah apresiasi yang luar biasa sih. Saya diberi kesempatan pameran bukan di tempat saya sendiri ya, di tempat orang lain. Sangat mungkin siapa yang mau? Boleh setelah ini di Semarang. Pindah boleh. Atau di Kendal. Berani enggak? Tidak masalah. Kita bikin acara yang asik aja. Betul. Gitu. Ya bagi saya apresiasi, terima kasih sekali. Jadi teman-teman Suara Merdeka Magelang memberikan ruang sekeren ini untuk memajang karyaku yang mungkin belum keren sih. Keren lah ini. Banyak isu-isu terkini teman-teman. Ya gitulah, ini hanya sebuah karya perjalanan Indonesia. Okay. Jadi hanya saya mencatat sebuah kayak perjalanan dengan sedikit komentar aja di situ. Nggak terlalu keras, nggak terlalu lemah. Gitu aja. Middle lah. Middle. Okay. Saya bisa membuat keras, tapi nanti saya dikerasin. Udah enggak? Nanti kena sensor. Kita yang enak-enak aja. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi ini beragam ya teman-teman. Isu dan ini betul-betul peristiwa ya. Peristiwa dari ada zaman corona ada, corona PPKM, sampai MBG ada loh. MBG terbaru MBG terbaru ada. Loh, ada lagi terbaru ya? Ada, menteri oplosan ada. Aduh. Karena aku nggak nyebut nama. Iya. Nanti dicari aja. Menteri oplosan. Tapi itu memang betul-betul yang peristiwa ya teman-teman. Jadi ini kan
juga karya jurnalistik ya, Pak Joko ya. Jurnalistik. Jadi memang betul-betul semua betul-betul pernah hampir semua pernah dimuat di Harian Suara Merdeka. Jadi ini karya-karya yang pernah dimuat. Jadi monumental lah. Bukan sekedar saya gambar baru, tapi ini karya-karya yang sudah pernah dimuat. Sudah pernah dimuat di Suara Merdeka, otomatis juga sudah legal sebagai sebuah karya jurnalistik. Betul sekali. Ditayangkan. Jadi resmi Betul. Resmi karya jurnalistik. Dicarilah tanggal berapa, cari korannya ya. Angel banget. Ya di sini juga gak ada tanggalnya, jadi nanti mereka saja. Ada ya? Oh, 24 September, 20 November ada, selalu ada. Dicari korannya. Dicari aja. Ini kan kita ambil karikaturnya atau kartunya saja. Di e-paper. Ada e-papernya di PDF ya. Cari aja. Atau kalau enggak datang ke kantor Suara Merdeka, cari tanggal itu yang mudah-mudahan masih ada. Gitu. Jadi ini kita ngambil. Karena ada tanggal semua loh. Ada. 25 Juni, 23 Agustus. Resmi ini. Nah, dari yang sekian banyak ini ada nggak yang kemudian menjadi karya favorit? Atau semuanya favorit? Kalau saya gini lah, karya apapun bagi saya adalah sebuah apa ya? Kayak sebuah anak. Jadi ini anak-anak saya sebenarnya. Jadi semua istimewa. Istimewa. Gitu. Semuanya istimewa. Apapun bentuknya, menurut saya bagi saya itu istimewa. Gitu. Oke. Gitu loh. Mantap. Nah ini teman-teman, ini kan murni yang kita tampilkan adalah gambar, kartun, karikatur yang dimuat di Suara Merdeka. Kemudian tanpa ada keterangan nih Pak Joko. Nah ini menurut Pak Joko ini kita pasrahkan betul ke penonton, silakan memberi nilai dan atau apa ya, mengapresiasi gitu ya. Kalau bingung boleh tanya. Kalau bingung ada. Kan harus gitu toh. Iya. Kenapa harus saya jelaskan? Ya kalau nggak tahu tanya. Biar komunikasi gitu. Dengan penciptanya, dengan tukang gambarnya. Tukang gambar bukan pencipta. Saya tukang gambar. Tukang gambar. Pencipta itu Gusti Allah. Nggak berani aku. Saya hanya menerjemahkan apa yang dikirimkan ke otak saya menjadi sebuah gambar. Betul. Jangan salah, bukan saya itu. Itu bukan saya. Wahyu ilahi. Wahyunya yang yang saya gambar. Betul. Nah ini satu lagi nih teman-teman sebelum kita close ya. Jadi proses kreatif dari Pak Joko ini seperti apa sih untuk mendapatkan ide segala macam? Oh ya. Jadi gini, kalau sebuah editorial kartun itu kan adalah menggambarkan suatu peristiwa kan? Ya kita harus mencari seluk-beluk peristiwa itu. Kalau kita menarik secara karikatural di pikiran saya, terutama yang kaitannya dengan menyangkut dengan urusan rakyat, itu sangat menyentil perasaan untuk dibuat sebuah karikatur. Ya jadi saya harus banyak membaca dari referensi banyak, menganalisa peristiwa itu apa tuh. Kalau ekonomi ya saya harus banyak baca tentang ekonomi, hukum, tentang hukum. Supaya apa? Kita tidak keliru menerjemahkan sebuah gambar gitu. Jadi tidak asal aja gitu. Gitu. Nah menurut saya gitu. Jadi terus prosesnya mencari, kita coret-coret, kita buat sebuah karya gitu. Gitu. Dan memang ya tidak instan ya. Tidak. Terus diolah. Makanya tadi di awal sudah mengatakan bahwa bakat itu memang ada, tetapi harus dan saya jarang sekali membuat gambar yang berdasarkan hoax. Oh, itu catatan penting teman-teman. Saya harus ada bukti berita betul, sumbernya dari mana itu yang akan saya buat. Makanya ini banyak yang berseliweran tentang peristiwa yang sekarang itu. Saya mengamati aja, saya nggak mau membuat karena mungkin ada unsur ketidaksenangan di situ. Saya kan tidak masuk ke wilayah-wilayah itu, wilayah Basar lah itu. Saya sebutkan wilayah Basar aja, gitu ya. Saya tidak ikut-ikutan soal ngono. Tapi peristiwa yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah itu nanti tetap akan ketemu saya. Gitu. Dan ini semua terpresentasi di sini. Kebijakan. Teman-teman bisa lihat. Karena gini, kebijakan itu kan kaitannya dengan rakyat. Betul. Kalau kebijakan itu tidak sesuai dengan rakyat, ya kita ngomong. Betul. Tapi kalau sesuai kita dukung. Kan fair. Betul, tidak hanya ngeritik terus, enggak.
Kalau yang baik ya apresiasi. Itu harus fair gitu. Karena saya tidak di bawah siapapun, tidak ikut siapapun. Ikutnya Suara Merdeka. Masih berkarir di situ. Walaupun sudah tua, sudah tua ya. Sudah 27 tahun teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Waktu kita lumayan terbatas. Bentar lagi kita pembukaan. Jangan lupa teman-teman untuk datang ke Museum BPKRI mulai hari ini tanggal 14 November sampai nanti tanggal 28 November. Dan juga ada satu agenda lagi yang ini penting. Ada dua. Itu workshop pembuatan karikatur bersama beliau langsung di hari Kamis tanggal 23 November jam 1 siang sampai selesai. Dan untuk anak-anak yang TK, adik-adik kita TK bisa ikutan lomba mewarnai di hari Minggu tanggal 23 November jam 8 di Museum BPKRI. Nanti ada posternya ya teman-teman, bisa daftar di situ, hubungi kontaknya dan cari juga media sosial kita di kedudy.smn Instagram ya. Itu silakan cari informasinya di sana untuk bisa mengikuti kegiatan kita yang ada di Museum BPKRI. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Ini obrolan singkat kita. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan tayangan kita.